Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul guna kita akan adakan pengimbasan dari CGP kita di SDN 2 Kumbang ini, yang alhamdulillah untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini 2 orang di SDN 2 Kumbang, dan pada hari ini akan melakukan pengimbasan pada modul 1.4 mengenai budaya positif, dan akan langsung dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, puja puji syukur kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita rahmat-Nya, hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah di sini karena telah diberikan kesehatan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membukakan kita jalan kebenaran, di mana jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya banggakan, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua, karena berkat keuletan, berkat kegiatan yang secara kompak di sekolah kita ini, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan bisa terwujud dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, saya sebagai kepala sekolah di sini, sebagai pimpinan sekolah, tidak bisa memberikan hadiah, tidak bisa memberikan cenderamata yang lebih, hanya bisa saya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, pada hari ini setelah beberapa bulan yang lalu kita juga pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan seperti ini, pengimbasan, yaitu dari salah seorang guru kita dari angkatan 9, tapi saat ini sudah selesai sebagai guru penggerak. Beliau adalah sudah resmi menjadi guru penggerak saat ini. Dan tahun kedua angkatan 10 ini kita sangat bersyukur sekali, 2 orang yang melaksanakan sedang ditempa untuk pendidikan guru penggerak, sehingga sekarang ini beliau berdua sebagai calon guru penggerak yang akan mengadakan pengimbasan bagi kita semua yang belum sebagai calon guru penggerak. Perlu saya tekankan, setiap guru berhak dan boleh mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, baik itu ASN maupun non ASN. Silahkan sering-sering membuka informasi-informasi, sering-sering membuka PNM, sehingga apa yang akan kita butuhkan demi pendidikan, demi SD kita yang kita cintai ini, supaya bisa terlaksana dengan baik.
Sekali lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua CGP kita karena mau memberikan pengimbasan kepada semua kita yang ada di sini, karena pengimbasan tersebut adalah wajib hukumnya dilakukan sebagai laporan kegiatan pengimbasan untuk CGP. Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara ini, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada rintangan. Apa yang akan disampaikan nantinya kita simak bersama-sama dengan baik. Untuk itu kegiatan ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kumbang yang sudah membuka acara pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 sebagai program guru penggerak, dan selanjutnya yakni pengimbasan pemaparan materi pengimbasan tentang budaya positif. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua oleh Bu Guru dia, dan langsung saja mohon izin untuk berdiri ya biar enak. Langsung saja, bagaimana kondisinya Bapak Ibu Guru? Semangat atau tidak semangat? Nah, pasti semangat ya. Mudah-mudahan semuanya semangat, karena apapun yang kita kerjakan kalau kita semangat, apapun yang terjadi nantinya kita akan tetap senang ya. Nah, baik Bapak Ibu Guru semuanya, di sini kami akan menyampaikan pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 daripada program guru penggerak yang kami sedang jalani. Nah, namun perlu kami maklumi, berdirinya kami di sini bukan sebagai pengajar ya, tapi kami di sini adalah untuk menunaikan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk melakukan pengimbasan, karena harus itu diadakan pengimbasan mengenai budaya positif ini kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu untuk mindset Bapak Ibu Guru, jangan anggap saya sebagai pemberi pendidikan, tapi anggaplah saya ini adalah sebagai bawahan, tidak semua. Nah, namun saya hanya menjalankan tugas untuk menunaikan tugas saya di calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Dan di sini tadi adalah kita akan membahas masalah budaya positif. Namun sebelum itu kita ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu ya, biar kita sama-sama saling menghargai nantinya, biar kita aman nyaman di dalam diskusi ataupun hal yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, kesepakatan yang perlu kita sepakati selama kita di sini, yakni yang pertama adalah saling menghargai. Ya, tentunya kita semua tahu apa itu menghargai. Yang kedua, angkat tangan bila ada pertanyaan. Nah, jadi angkat tangan nanti kalau ada pertanyaan. Yang ketiga, berbicara bila dipersilahkan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh bergerak-gerak tapi berbicara bila dipersilahkan ya. Nah, karena kami nantinya tidak enak di depan kalau Bapak Ibu Guru di belakang berbicara. Baik, yang selanjutnya yakni tidak memotong pembicaraan yang lain. Nah, tatkala nanti ada yang bertanya, Bapak Ibu yang tidak bertanya jangan memotong ya. Disepakati Bapak Ibu? Sepakat Bapak-bapak? Ya, yang terakhir yang perlu kita sepakati yakni terima telepon di luar ruangan. Bagaimana? Sepakati?
Ya, terima telepon. Nanti kalau ada yang telepon angkat saja ya, tapi di luar. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih untuk menyepakati 5 hal ini. Apakah ada yang perlu kita tambahkan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan kita. Pak Ustaz, tambahkan lagi satu dulu. Ya, tambahkan. Tidak boleh merokok selama kegiatan. Ya, tidak boleh merokok selama kegiatan. Ditulis Ibu Guru. Tidak boleh merokok selama kegiatan. Ya, boleh. Tapi diirit-irit ya, karena kita masih panjang perjalanan. Sudah ya? Ada yang ditambahkan lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih semangatnya kita mempelajari suatu hal, untuk mengetahui suatu hal, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuannya. Ya, apa sih tujuan kita belajar budaya positif tersebut? Apa sih tujuannya kita perlu memahami budaya positif tersebut? Nah, di sini ada 3 yang kami simpulkan di dalam tujuan memahami budaya positif tersebut. Yang pertama adalah agar kita mengetahui bagaimana cara menuntun dan mengarahkan anak didik dalam menumbuh kembangkan karakternya. Nah, di sini budaya positif sangatlah berarti. Tatkala kita ingin menumbuh kembangkan karakter anak murid kita, yang perlu kita pahami dulu yakni mengenai budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Nanti kita bahas ya. Kita lihat tujuannya dulu agar kita lebih termotivasi atau tersemangat atau penasaran. Yang kedua yakni agar guru mampu menyelesaikan permasalahan tanpa mengintimidasi dan menjatuhkan sebelah pihak. Nah, dengan kita mempelajari budaya positif ini, kita mengetahui caranya mengatasi masalah. Tentunya setiap hari hidup tanpa masalah, bagaikan makanan tanpa garam ya. Nah, tidak mulus. Nah, kita semua sadari, bahkan tatkala kita mengajar ada saja masalahnya. Ya, oleh karena itu bagaimana cara mengatasinya? Tentunya kita memahami budaya positif tersebut. Nah, oleh karena itu nanti kita sering mengisi ya Ibu ya. Yang ketiga, agar terwujud suasana aman, nyaman, tentram di lingkungan sekolah. Nah, ini ya, kalau kita ingin aman, nyaman, tentram di sekolah, kita harus paham, memahami apa itu budaya positif. Itulah pentingnya atau tujuannya kita belajar atau memahami budaya positif tersebut. Nah, kemudian, nah ini dia Bapak Ibu Guru, apa itu budaya positif? Nah, budaya kita semua sudah pasti mengetahuinya, karena mungkin sejak kita sudah bisa membaca, kita sudah mengenal yang namanya budaya. Nah, namun di sini adalah yang kami paparkan. Ini pendapat-pendapat orang-orang yang sering meneliti tentang budaya ya. Yakni di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kenal dengan singkatan KBI, itu dikatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budaya yang memiliki arti pikiran atau akal budi. Nah, kemudian berbudaya, setelah kita memahami budaya, lalu diaplikasikan dengan berbudaya. Apa itu berbudaya? Di dalam KBI juga mengatakan memiliki budaya, sedangkan kebudayaan, yakni yang dilakukan itu adalah kebudayaan, yakni hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, jadi adat istiadat, hal-hal yang dilakukan itulah yang namanya kebudayaan. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kami dapat simpulkan secara pendeknya budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang bersifat menyeluruh yang dilakukan di sekolah. Itulah budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh warga sekolah secara menyeluruh. Nah, itu pengertian daripada budaya positif. Semoga kita bisa pahami. Kemudian selanjutnya, untuk memahami atau bisa menerapkan budaya positif itu, kita akan lalui beberapa konsep. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 konsep ya. Nah, sengaja saya warna-warni agar bisa dibedakan ya, mana nomor 1 dan nomor 2. Ya. Konsep budaya positif. Ini ada 6 ya, yang perlu kita pahami ada 6. Baru kita paham betul. Supaya kita bisa menerapkan budaya positif itu, kita harus memahami yang 6 ini. Ini langkah-langkahnya atau konsep-konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengetahui ya, kontrol Bapak Ibu setiap menangani masalah. Yang keenam, restitusi yakni segitiga restitusi. Cara kita menghadapi masalah nanti terakhir tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya nanti kita paham betul budaya positif, cara melaksanakannya, cara penerapannya, Bapak Ibu harus standby sampai ke yang pokok, yang konsep 6. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada halangan, kemudian meninggalkan lokasi, kalau tidak memahami yang ke-6 nanti Bapak Ibu akan belajar lagi. Ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut lagi Bu. Nah, sebelum memaparkan yang ke-6 tadi, ya, bisa diingat Ibu-ibu, yang satu apa tadi? Ya, yang satu nanti dibaca ulang ya. Nah, nanti yang 6 konsep itu kita akan bagi 2 sama Ibu Guru Diah karena kami berdua di sini. Jadi kalau satu-satu yang bahas, nanti kan ibu-ibu akan merasa bosan karena ibu-ibu sangat jenius dan pintar sudah. Nah, oleh karena itu nanti kita bahas 3-3. Saya dapat 3, Ibu Diah dapat 3. Ya, nanti kita bergiliran. Para Ibu Guru Diah silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mami Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada kami CDP untuk melakukan pembahasan dari budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4 ini. Baik, di sini izin saya duduk ya karena lagi tidak enak badan kebetulan. Jadi di sini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu ada 3 poin tadi, disiplin positif, kemudian teori motivasi dan keyakinan kelas. Jadi di sini saya akan melanjutkan ada 3 poin, yaitu kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan satu lagi restitusi segitiga restitusi ya teman ya, segitiga restitusi. Baik, yang pertama di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan untuk mencapai keinginan kita, berarti itu kita sudah memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang kita miliki. Di sini
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu pada posisi tengah adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya baik, yang pertama itu mengenai kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu dibagi menjadi 2, ada psikologis dan ada biologis. Jadi di mana psikologis itu adalah kebutuhan dasar manusia, sedangkan biologis itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan ya. Jadi kebutuhan psikologis itu bisa berupa kebutuhan rohani atau batin yang ada dalam jiwa kita sebagai manusia. Kemudian kalau biologis itu seperti reproduksi, pasti Bapak Ibu karena kita sudah dewasa itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai manusia seutuhnya ya. Jangan dikaitkan ke sana. Baik, karena kita di dunia pendidikan, jadi kita fokus aja ke psikologis untuk murid-murid kita ya. Jadi di sini saya sedikit memberikan narasi tentang kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi satu permasalahan ketika kelas 9 misalnya bernama Didit, dia melakukan pengambilan makanan terhadap rekannya secara paksa. Nah, pada saat itu seringkali terjadi pengambilan makanan secara terpaksa, kemudian ada salah satu dari temannya melaporkan. Nah, kira-kira di sana kalau posisinya Didit itu merasa lapar, berarti dia akan memenuhi kebutuhan dasar apa kira-kira? Kebutuhan dasar apa kira-kira? Ya, bertahan hidup. Seperti yang tadi sudah dibahas, kalau kita itu yang tadi pertama saya bahas adalah bertahan hidup. Jadi ketika lapar berarti kita membutuhkan kebutuhan dasar lapar, yaitu bertahan hidup. Itu salah satu contoh dari narasinya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Di sini sebenarnya ini adalah kebutuhan yang paling saya rasakan saat ini, karena saya berada di mana koneksi sosial antara rekan guru itu masih belum tercipta secara keseluruhan. Karena saya baru datang di sini dan saya sebagai guru baru, mungkin beberapa rekan guru mungkin belum klop dengan kolaborasi yang kita lakukan. Nah, disinilah saya menitik beratkan bahwa saya itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima di tempat ini. Mungkin itu yang pertama dari dalam diri ya. Karena kita kan mulai dari diri kalau di guru penggerak itu. Jadi ternyata setelah saya amati, oh ya, saya memang lagi membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di tempat ini. Ya, karena di sini kan kita harus memiliki koneksi sosial, di mana kita harus merasa disayangi dan merasa dibutuhkan di tempat ini. Jadi di sini sangat berkaitan erat dengan psikologis juga ya, karena kalau kita merasa disayang, kita akan merasa nyaman di tempat itu. Gitu. Kemudian nyaman gak sekarang di sini? Mulai nyaman ya. Oke, nanti udah ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ya, mulai nyaman soalnya kan kita sudah beberapa minggu di sini. Kemudian tadi ketika saya membuat sebuah narasi cerita tentang Didit, itu kalau sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu guru, kira-kira ketika Didit ingin diperhatikan, apakah permasalahan itu bisa kita angkat? Bisa. Kira-kira ceritanya seperti apa nih? Didit suka mana?
Tadi kan Didit suka malak ya, mengambil makanan temannya. Kalau sekarang permasalahannya kita ingin Didit ini ingin merasakan diperhatikan. Kira-kira narasi ceritanya itu seperti apa? Butuh kasih sayang. Ya, karena kan kita mau bahas ya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi itu dia. Didit ini kenapa terus melakukan ini? Karena dia ingin diperhatikan pertama oleh temannya, dan nanti ketika sudah diperhatikan oleh temannya, dia akan melaporkan ke Bapak Ibu guru, dan setelah itu Bapak Ibu guru juga akan memanggil orang tuanya, dan disitulah dia akan merasa diperhatikan dan disayangi atau diterima di tempat itu. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, di mana kebutuhan ini sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan yang ingin dilakukan oleh seseorang. Di sini dia menjadi terampil dan diakui prestasinya, ya. Kemudian memiliki rasa harga diri. Nah, kemudian dianggap berharga untuk membuat perbedaan di antara mereka. Ketika anak-anak memiliki kebutuhan dasar penguasaan, ingin menjadi pemimpin, berarti dia ingin menjadi orang yang terbaik di dalam sebuah lingkungan itu. Nah, kemudian di sini ketika Didit ini cerita yang tadi itu, ketika saya masukkan ke rasa takut terhadap temannya yang lain yang diambil makanan. Nah, di sanalah dia akan merasa berkuasa atas teman-temannya. Ketika Didit mengambil makanan dan temannya yang lain takut, nah disitulah kebutuhan dasar yang tercipta, yaitu dia akan merasa berkuasa terhadap teman-temannya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, di mana kebebasan ini adalah kebutuhan kita untuk memilih. Nah, baik memilih pasangan hidup pun itu bebas ya, Bu Yus. Jadi ini keterkaitan. Jadi kebebasan itu bebas untuk bergerak, bebas untuk mencoba hal yang baru, dan jangan sampai terpengaruh juga dengan hal-hal yang baru yang bisa menghilangkan penerapan disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan yang sudah dipaparkan oleh Ustadz pada sebelumnya ya. Ustadz Saiful. Nah, jadi di posisi ini saya lanjut lagi untuk narasi dari Didit. Tadi ketika kita membahas kebutuhan dasar kebebasan ya. Jadi pada saat itu misalnya Didit bosan. Kira-kira narasi yang bisa saya gambarkan, kalau Didit ini merasa bosan, berarti di sana Didit mengambil makanan temannya karena telah bosan dengan makanan yang dibawa untuk bekal makan siangnya. Jadi dia merasa bosan dengan apa yang sudah disiapkan oleh orang tuanya, sehingga dia ingin mengambil milik temannya dan mencoba hal yang baru atau rasa baru dari makanan-makanan yang dibawa oleh temannya yang lain. Makan jajan yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, di mana kebutuhan kesenangan ini di mana kita menciptakan rasa senang dalam bermain dan tertawa. Ya, kemudian untuk kesenangan ini kita memiliki konsentrasi yang tinggi dalam melaksanakan suatu pekerjaan ya, karena kita merasa senang dan nyaman dengan apa yang kita sukai. Misalnya kita seperti suka permainan atau suka dengan hal-hal yang misalnya saya sukanya koleksi sepatu gitu ya. Jadi suka pakai cat dan suka pakai pantopel gitu ya. Jadi
itu adalah kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Di sini juga misalnya ketika Didit narasinya ketika Didit itu iseng untuk mengambil makanan temannya itu karena dia ingin melihat berbagai macam ekspresi yang ada tercurahkan kepada teman-temannya, entah ada yang nangis, ada yang marah di situ. Nah, itulah dimana Didit akan merasakan kebutuhan dasarnya tersampaikan, yaitu senang dengan apa yang didapatkan oleh temannya. Nah, jadi kebutuhan dasar ini bukan hanya untuk murid-murid kita ya, jadi berlaku juga untuk diri kita, karena kita juga perlu merenungkan apa sih kebutuhan dasar kita sebagai guru. Nah, kalau kita senang berarti kita akan melakukannya dengan kira-kira apa Bapak Ibu guru? Dengan profesi kita. Senang nggak saling lagi. Dengan profesi. Saling sayang, saya menyayangi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru? Kalau kita sebagai guru dengan profesi kita itu, kita berada pada kebutuhan dasar kesenangan. Jangan lupa angkat Juara. Angkat tangan yang Selain itu Bu Guru, mungkin kalau berjuara ya secara menyeluruh Hasilnya. ya jadi mungkin kita lebih tekun dan fokus terhadap penyelesaian dari tugas kita. Lebih semangat Ya. lagi. Ya, kemudian selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol ya, di mana tadi sudah disampaikan oleh CGP sebelumnya, yaitu restitusi. Di sini restitusi ini menurut teori kontrol Dr. William Glass berkesimpulan ada 5 posisi kontrol ya yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru ketika kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tidak diyakinkan oleh peserta didik kita. Nah, di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru selama bersamai peserta didik di kelas ketika menyelesaikan sebuah masalah, kita memposisikan diri di posisi yang mana? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Karena sebelum saya mengikuti CGP, saya sering melakukan penghukum ya. Penghukum pernah Penyelesai masalah. Yang nilai bersalah pernah. Sering. Jadi pemantau setiap hari Kalau saya yang lain dulu. ya, jadi semuanya ya pernah kita lakukan. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, menggunakan atau hukuman verbal ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya oleh CGP sebelumnya, yaitu mengenai ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita akan memberikan sanksinya, yaitu dia akan lari keliling lapangan. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum di sana. Di sini ada beberapa poin kata yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi penghukum. Misalnya patuhi aturan saya atau awas. Berarti kan kita menghukum di sana. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, di mana pembuat rasa bersalah kita menggunakan bahasa yang halus, namun agak menusuk ke batin dari peserta didik kita. Nah, sehingga dia akan merasa tidak nyaman dan akan merasa bersalah dan rendah diri nanti di sana. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau sering kita bilang kalian tidak mengerjakan tugas dan
perilaku yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi persuasi itu dimana kita akan mengajak murid seolah-olah kita berteman. Tapi nantinya di sana ketika kita membuat posisi kontrol sebagai teman, itu ada dua dampaknya, yaitu berdampak positif dan negatif. Positifnya itu dimana nanti anak akan merasa menyukai kita, dan negatifnya dia tidak akan menyukai guru yang lain, dia hanya menyukai kita ketika kita akan memenuhi posisi sebagai teman. Kemudian di sini ada kata-kata yang bisa digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, jadi di mana di sana kita ingin merasa sebagai teman dari murid kita. Kemudian yang keempat, pemantau. Di sini kita memposisikan diri sebagai pemantau. Ini adalah pengawas atau yang melihat secara keseluruhan tentang penerapan nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Misalnya kalau ke sekolah itu menggunakan sepatu hitam, misalnya kalau siswa ya. Jadi kalau pada suatu hari dia tidak menggunakan, berarti kita akan memanggilnya itu sebagai pemantau ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian selain itu kita bisa juga mengecek semua kegiatan yang dilakukan itu dengan memberikan misalnya checklist atau ada daftar kegiatan yang kita terapkan di dalam penerapan nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif itu. Kemudian yang kelima, di sini adalah posisi manajer. Nah, di sini di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid dan memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi di sini keterampilan yang harus kita miliki ketika menjadi posisi manajer itu yaitu sebagai teman dan pemantau. Dua poin yang harus kita miliki ketika posisi manajer. Kemudian kalau posisi manajer ada beberapa pertanyaan yang harus kita gunakan di sana. Apa yang kita yakini? Tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah kita yakini itu ketika ada peserta didik yang melanggar, nah disitulah kita memposisikan diri sebagai manajer dengan menyelesaikan suatu masalahnya dengan menggunakan selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian di sini yang terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini di mana kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 tahap, yaitu ketika anak tidak menjalankan atau melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di sekolah itu. Misalnya yang pertama kita menggunakan langkah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah ini dia posisinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi di mana menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang misalnya pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita berupaya untuk menstabilkan identitas anak seolah-olah dia tidak akan merasa gagal dan kita akan membawanya ke kesuksesan. Kemudian berikutnya yaitu menstabilkan identitas. Validasi tindakan ya yang salah. Di sini setiap
setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kita sudah bahas kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu tadi ada 5. Kemudian kita kaitkan sekarang validasi tindakan itu dengan kebutuhan dasar. Nah, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang digunakan. Yang pertama itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, misalnya ketika dia tidur di kelas waktu belajar. Nah, kenapa alasannya kamu mau tidur di dalam kelas? Nah, itu mungkin salah satu bentuk pertanyaan untuk validasi tindakan. Itu adalah hal yang buruk. Mungkin ada hal yang lebih baik yang dilakukan ya untuk validasi tindakan yang salah itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi kita sudah bahas bahwa keyakinan kelas itu kita sudah buat pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar ya. Di misalnya tahun ajaran baru nanti kita akan membuat keyakinan kelas untuk sama-sama kita sepakati, baik peserta didik maupun kita. Seperti yang langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh CGP sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas, sehingga nanti anak itu akan tahu di mana kesalahan yang dia lakukan dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan perbuatan yang telah dia lakukan atau kesalahan yang telah dia lakukan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di sini. Ini adalah bagian dari kesimpulan disiplin positif yang telah disampaikan oleh CGP sebelumnya maupun dari yang saya sampaikan 3 poin itu, yaitu pertama tadi teori motivasi di sini, teori kontrol atau teori pilihan dari atau Dr. William Glasser ya. Kemudian di sini ada bagannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo Bapak Ibu guru semangat. Ayo, yang mau bertanya disilakan. Mungkin baik dari awal sampai akhir ya, disilakan ditanyakan. Yang tidak dapat bertanya pada sesi saya yang tadi, sekarang disempatkan dirinya ya, waktu, karena waktunya tinggal setengah jam ini. Ya, kurang lebih. Ayo disilahkan Pak Guru Min, tadi angkat tangan. Dan itu umpan baliknya tolong diisi Bapak Ibu Guru ya. Ya. Nah, tapi nanti saya akan kirimkan dulu kesimpulannya di grup biar komennya tak kesasar. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ibu Siti? Bebasan ke Anda mau bebas. Bebasan memilih pasangan. Baru bebasan memilih. Ya. Sempusan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berkaitan tentang restitusi mengenai masalah guru sebagai penghukum yang memberikan hukum kepada anak, di situ tadi belum dijelaskan apakah dengan memberi hukuman seperti yang disebutkan tadi itu baik untuk pendidikan kepada anak, kemudian
restitusi mengenai tentang guru sebagai manajer, bagaimana kiat-kiat di situ guru sebagai manajer kepada anak didik sehingga anak didik mendapatkan pembelajaran yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang tanya lagi? Ya, kita jawab nanti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ustadz. Jadi ketika kita sebagai guru berada pada posisi kontrol penghukum, jadi di mana anak akan merasa di sana tidak nyamannya karena kita memberikan hukuman dengan fisik maupun verbal. Kemudian untuk yang restitusi ya, posisi manajer. Nah, jadi di mana kalau posisi manajer ini adalah posisi yang paling tinggi, di mana kita memiliki dua posisi keterampilan, yaitu teman dan pemantau. Di mana kita memposisikan diri ke peserta didik itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Selain itu kita juga bisa menjalankan dengan segitiga restitusi. Itu salah satu bentuk kita sebagai manajer, di mana nanti kita akan yang pertama tadi itu yang menstabilkan identitas. Jadi di mana anak-anak itu tidak akan merasa gagal. Nah, kemudian dia akan merasa dirinya dibawa ke kesuksesan. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan itu adalah kenapa dia melakukan hal itu, apa alasannya. Dan kemudian terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelas. Dari apa yang sudah diyakini itu atas kesalahannya, kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi segala apa yang dilakukan oleh murid itu dialah yang akan menyelesaikannya dengan berbagai pilihan cara yang tepat atau yang bisa kita kontrol dia sebagai manajer. Gimana Ustaz? Ada yang lain? Saya? Oh, sudah yang mengangguk-angguk, Anda puas itu. Yang lain? Ada? Pak Sam tadi bersemangat angkat tangan. Kenapa sekarang lesu? Kita kesuruh di mana? Terima kasih kepada Ustaz Sahri tentang kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini bukan kita harapkan pulsa ya, tapi ini semata-mata saya mau bertanya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Guru dia, memang secara kenyataan kalau kita kembali dulu ke pengalaman kita masing-masing ya, karena kita sudah beberapa tahun dengan kelas baik di rendah maupun tinggi, mengenai penghukum, guru sebagai penghukum dan manajer yang telah disampaikan tadi. Kalau kita kembali ke masa tempo dulu ya, sekarang kan zaman canggih. Jangan kita kembali ke lagu ya. Kita kembali fokus ke pelajaran, ke pendidikan. Kalau kita kembali ke tahun dulu itu mungkin tanpa kurikulum, tapi berjalan dia bagus. Kita disiplin, kita taat kepada guru. Walaupun di sana dulu mungkin angkatan saya mungkin ya, kalau di angkatannya Persebut mungkin kurang gemas guru-guru gitu ya. Kalau di angkatan saya itu misalnya kita disuruh menghafal perkalian, misalnya perkalian 7.
Benar ya? Saya juga Pak. Kalau tidak bisa itu ya siap-siap. Bukan siap-siap dapat hadiah. Siap-siap terima tendangan, pukulan, dan sebagainya, bentuk kekerasan. Tetapi pendidikan zaman dulu itu berjalan ya. Betul-betul berjalan, saya sendiri merasakan. Karena apa? Kita takut, kita tidak berani dengan ketidakbisaan kita. Akhirnya kita belajar semampu mungkin, sampai subuh kita menghafalkan. Itu mungkin bentuk penghukum atau hukuman itu menurut saya ada sisi positifnya, ada negatifnya. Kenapa? Kalau kita lihat anak-anak sekarang, jangankan kita ditabek, kita halo Pak Guru kalau kita ketemu. Itu bentuk apa mungkin ya? Bentuk siswa gemblengan pendidikan zaman sekarang mungkin. Terus anak-anak sekarang kita juga mungkin semua mengalami sebagai penghukum pernah, sebagai manajer pernah, sebagai penyelesai masalah juga sering, pengawas sampai sebel mulut pengawas, pemantau, manajer dan sebagainya, penghukum juga sering. Kadang-kadang pemberi hadiah juga sering saya lakukan di kelas 6. Biasanya saya kalau menerima siswa baru langsung ke penerimaan siswa baru, misalnya begitu tahun ajaran kita terima kelas 6 misalnya. Nah, kita cek kemampuan anak-anak ini. Coba siapa yang bisa menghafalkan perkalian ini? Saya kasih uang 5.000 kalau dari 1 sampai 10. Dan itu banyak yang angkat tangan. Nah, kita tidak tahu, mungkin ya memang karena gara-gara itu, gara-gara pemberi hadiah. Tetapi dengan cara itu anak-anak mau belajar kayaknya. Pengalaman saya, karena saya belum menempuh apa yang bapak-bapak guru JGP lakukan. Bapak Ibu. Nah, cara kita menyikapi masalah ini sekarang. Nah, kita sebagai bapak dan ibu guru pendidik yang masing-masing mempunyai trik masing-masing. Marau seperti katanya saya ingat sekarang Pak Haji Sabir. Bentuk apapun kita ajarkan anak-anak, yang penting dia paham, yang penting dia bisa. Entah itu, nah itu menurut pengalaman ya, bukan menurut saya dan bukan menurut bosan juga. Bosan kan yang lain dia. Seperti apa yang Pak Guru saya katakan, kita juga tidak tahu. Bosan itu siapa kita tidak tahu kan? Dia meneliti apa yang diteliti itu dijabarkan oleh kita semua di sini dan semua pendidik di seluruh dunia, di seluruh Nusantara. Nah, sekarang yang saya tanyakan di sini dari pemaparan apa yang saya sampaikan dari pendidikan masa dulu, masa tengah dan masa sekarang. Nah, yang ingin saya sampaikan di sana, bagaimana cara kita menyikapi situasi ini, kondisi ini, supaya anak-anak itu lebih baik ke depan. Mungkin kalau kita berpikir kita lebih, saya lebih kan tidak enak kan? Mari kita saling mengisi, saling membantu dan saling mengingatkan maksudnya. Ya. Mungkin Ibu Guru, bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah ini. Mungkin ini dari saya. Sebenarnya masih banyak, tapi mungkin teman-teman agak sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh Pak Guru Samsul tadi mengenai
motivasi eksternal dan internal. Jadi di mana motivasi yang berasal dari siswa sendiri maupun yang dari luar siswa. Mungkin itu kalau kita ingin kedepannya anak-anak seperti itu, seperti Tempo dulu, berarti kita harus menanamkan motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi tersebut supaya anak-anak memiliki kebutuhan seolah-olah dia butuh lo belajar itu, bagaimana caranya dia untuk mendapatkan pembelajaran yang baik melalui penerapan disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Mungkin nanti bisa ditambahkan karena kami CGP Angkatan 10 kan baru mulai belajar tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditambahkan oleh senior kami yaitu Bu Guru Erni. Baik, terkait dengan pemaparan dari Pak Guru Samsul Wali SPD SD. Jadi menurut beliau posisi kontrol seorang guru yakni menghukum itu adalah baik. Nah, di sini di teori di sini adalah tidak ada yang istilahnya baik dan tidak baik. Namun kita bicara masalah masanya, jenjangnya, dan yang kedua adalah masalah efektif dan tidak efektifnya. Nah, di sini setelah kami lihat dari pengalaman-pengalaman juga dan kami sesuaikan dengan teori daripada posisi 5 posisi kontrol terkait dengan penghukum, baik, memang baik ya Pak Guru. Namun itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, sekarang kalau kita suruh dia menghafalkan perkalian misalnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Guru Samsul di kelas 4 misalnya, dengan dijanjikan atau diiming-iming dengan hadiah atau dengan diiming-iming dengan hukuman, maka mereka semangat sekali ya untuk menghafal. Nah, namun tatkala dia naik kelas, apa yang terjadi? Perkaliannya itu 1 kali 1 sama dengan 0. Artinya apa? Dia lupakan gitu Pak Guru. Ini yang kami temukan di kelas atas. Ya. Nah, intinya di sini berarti menghukum ini atau berikan penghargaan untuk supaya mereka anak-anak murid kita untuk rajin belajar itu waktunya hanya jangka pendek Pak Guru, bukan jangka panjang. Nah, seandainya ia menggunakan restitusi dengan jangka panjang, maka kita sarankan untuk menghafal perkalian. Nah, kemudian kita sarankan untuk dengan apapun, malah pelajaran kita yang zaman dulu itu teringat sampai sekarang. Kok lebih membekas dia yang dulu, yang tidak boleh dihukum. Sementara kok sekarang jangankan menghukum anak, ya kita kita melakukan, kita berbicara yang mungkin menyakiti hati anak saja sudah dikatakan itu kekerasan verbal seperti itu. Jadi sampai seperti itu kita jadi semakin berhati-hati, malahan lebih banyak takutnya. Jadi ketika kita mengajar ke sekolah, seolah-olah kita hanya mengajar, tapi sampai kita tidak berani terlalu mendidik anaknya karena nanti ada takutnya orang tuanya seperti inilah. Jadi sebenarnya mungkin yang sudah disampaikan juga bahwa tentunya itu akan terkait dia dengan disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik siswa. Kenapa? Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa kita nggak boleh menghukum sekarang? Karena di dalam kita terkait dengan kurikulum merdeka kan Bapak Ibu Guru, di dalam kurikulum merdeka yang saat ini kita sedang jalani ini adalah ada paradigma yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu kan harus bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, dan dikatakan di sana bahwa kita harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Bahkan mungkin ada hadisnya Pak Guru ya yang mengatakan bahwa jangan mendidik
mendidik anakmu seperti dirimu dididik dulu. Didik dia sesuai zamannya katanya. Nah, saat ini kita berada di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Mungkin kalau dulu kita dihukum, ilmunya masuk. Tapi kalau sekarang kita hukum anak-anak malah membangkang seperti itu karena zamannya udah beda. Jadi sepertinya yang terjadi saat ini adalah kita harus menyesuaikan bagaimana kita mengajar dan mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat zamannya. Sekarang juga zaman milenial, mereka tahu seperti ini, ada peraturan yang mengatur segala macamnya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan kebijakan dan zaman yang sesuai dengan anak didik kita. Seperti itu mungkin Pak Guru, itulah yang menjadi kita. Dan tentunya posisi kita bukan berarti kita tidak boleh menghukum. Mungkin sampai saya pun kadang-kadang kalau misalnya ya, kalau sempat itu ada yang nggak ngerjain PR, masa nggak ngerjain PR tiap hari? Kan masa kita mau biarin aja? Saya hukum. Hukumannya apa? Saya bikin konsekuensi. Kalau dia nggak ngerjain PR, saya tambahin PR-nya. Konsekuensinya seperti itu. Jadi tapi itu sejenis hukuman yang konsekuensinya sudah kami sepakati sebelumnya. Jadi seperti itu. Mungkin yang perlu kita minimalisir adalah hukuman fisik atau hukuman yang nantinya mungkin akan menjadikan anak itu malah jadi tidak mau sekolah lagi. Mungkin seperti itu yang kita minimalisir lah. Karena untuk mencapai posisi manajer itu juga bukan barang mudah. Tentunya kita suatu saat akan jadi teman, akan jadi pemantau, akan jadi manajer, akan jadi penghukum, akan jadi pembuat rasa bersalah. Itu kita lakukan setiap hari. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru meminimalisir pelan-pelan ketika kita terapkan disiplin positif, tentunya pelan-pelan lama-lama akan jadi budaya positif seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang punya acara. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Guru yang selalu semangat dan bahagia, alhamdulillah sudah menemani kami dengan tulus ikhlas dari awal sampai akhir dalam pengimbasan budaya positif